Pernah nggak menyembunyikan suatu hal dari ortu abang? Dan kenapa nggak mau dikasih tahu ke orang tua abang? Deep tuh. Lu bikin hubungan gua sama nyokap gua. Pas pacaran paling parah pernah ngapain? Biar kayak Jokowi gua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Teguh Rizky di konten pertama setelah kena penyakit COVID. Ini adalah konten pertama gua setelah gua kena COVID. Konten ini namanya Tangki. Tanya-tanya Dongki. Yoi. Nah, tadi gue udah posting di Instagram. Gue minta buat netizen, buat followers gue untuk nanya pertanyaan apapun, sebrutal apapun, sekepo apapun tentang diri gue bakal jawab semuanya di sini dengan jujur, dengan apa adanya, dan dengan semampunya gue. Semua pertanyaan-pertanyaan lo, ini nggak ada yang nggak ada yang disensor, no sensor, no secret. Udah kayak rumpi nih gue. Oke. Sekarang kita nggak akan sendiri, gue nggak akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari netizen sendirian. Gue bakal dibantu sama sosok yang sangat amat misterius. Dan dia akan nanyain pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Karena gue males kalau baca sendiri. Langsung aja kita panggilnya. Ini dia, Tong Del. Halo Ki, apa kabar? Dari mana tadi? Halo. Dari mana tadi? Apa kabar nih? Kenapa gue sama Kebalik. Dari mana tadi? Iya, lu dari mana tadi? Pertanyaan bodoh. Kan gue di rumah gue. Oh iya, salah dong. Gak usah basa-basi. Ada juga gue yang nanya, dari mana? Oh, gua tadi dari tadi. Garing banget. Oke. Dari mana dari tadi? Jadi lanjut ya. Jadi tadi Kiki kan udah post di Instagram, banyak yang nanya-nanya nih Ki, kebetulan. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan basic dari keset.lantai. Keset.lantai. Welcome. Betul. Iya dong. Iya dong. Iya. Keset.lantai. Pertanyaannya, Bang Ki, kalau lo gak pernah masuk Cowboy Junior, kira-kira jadi apa sekarang? Ayo, jawab. Buruh pabrik. Bisa jadi. Gojek. Bisa jadi. Bisa jadi. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Atau gue berhubungan, karena gini, gue tuh sangat mencintai musik. Oke. Ya kan? Dari kecil gue musik. Gue lahir aja do re mi. Wow. Jadi gue udah musik banget. Oke. Walaupun gue nggak jadi Cowboy Junior, walaupun gue nggak jadi penyanyi, gue bakal kerja di bidang yang berhubungan dengan musik juga. Kayak produser musik Ya. dan lain-lain, betul dong. Atau gue bisa jadi I.O. dalam sebuah event musik, gitu kan? Atau benar. kerja di belakang layar tentang musik. Atau itu musik produser, apapun. Yang penting berhubungan dengan musik dan seni. Oke. Karena gue sangat cinta sama dunia seni. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari ANNDR.26. Coba nggak usah baca apa? ANDR.26. Harapan Bang Kiki di tahun ini yang belum tercapai apa? Harapan gue di tahun ini adalah gue pengen bisa lebih banyak berkarya, entah itu di musik, entah itu di film. Tapi kan situasinya sekarang terbatas ya. Kita lagi aja masuk PPKM nih. Betul. Pemerintah sudah deklarasikan, sudah memberikan informasi dari tanggal 2 sampai tanggal berapa Juli? 20 Juli. 20 Juli. Nah, makanya menurut gue dan ini bakal diperpanjang. Jadi gue pengen lebih fokus, gue pengen lebih engage sama teman-teman semua di YouTube. Jadi gue bakal lebih rajin di YouTube. Gokil. Gitu. Harapan gue semoga bisa lebih banyak bikin konten di YouTube. Bagus. Yoi. Gue dukung. Next. Kan lo habis COVID nih. Iya. Betul. Langsung nembak gitu. Iya. Biar sesuai. Saya pakai masker. Iya. Cara semangatin diri pada saat terpapar COVID. Dari siapa tuh? Lu lupa Oh lagi. iya lupa. Dari Liana Real _. Liana Real _. Iya. Cara menyemangati diri ketika lu lagi COVID. Iya. Kalau terpapar COVID. Gimana tuh? Yang pasti selalu ingat aja kalau gua ya kemarin waktu gua selama 14 hari di ruangan ini, Tong. Di sini nih. Gua terkapar di tempat lu duduk ini. Berarti ini bekas Anda. Iya. Wah.
Tapi sudah sembuh dong. Udah sembuh. Sudah sembuh. Gue udah swab hasilnya negatif, tenang. Cara gue waktu kemarin supaya gue lebih semangat adalah gue tanam dalam otak gue sembuh, cepat sembuh. Jangan mikirin yang enggak, sembuh gitu. Sehat, pikirin teman-teman. Gue nonton film, gue video call sama teman-teman gue. Jadi gue ngelakuin aktivitas yang menurut gue bisa naikin imun gue. Oh, positive thinking terus ya. Lakukan kegiatan vibes. positif ya, positive vibes. Oke. Makanya kalau lihat di Instagram gue bahkan kayak orang gila, gue ngedance. Tapi ya udah, itu dalam rangka untuk Workout juga. Oh, gokil. Ini boleh nih. Nah, ini nih Ki. Pertanyaan dari Baalni_. Siapa? Baalni_. Baalne_. Ini tentang romansa. Berhubungan dengan lagu lu yang baru. Oh, Yoi. Percintaan. Orang biasanya suka nih percintaan. Iya, percintaan. Boleh. Oke. Pas pacaran paling parah pernah ngapain? Betul dong. Kan pacaran. Tolong Baalni. Pacaran itu banyak hal. Kenapa yang harus ditanyain paling parah ngapain? Paling parah tuh definisinya luas loh. Maksud gua kalau ngomongin pacaran itu kayak lu luas banget nih maknanya. Lu mau ngomongin dari mana dulu? Tapi kalau menurut lu deh, coba dibantu nih sama Tongder. Definisi parah menurut gua, menurut dia ya, itu yang kayak menyimpang jalur. Menyimpang dari norma, itu parah atau kelewat batas. Contoh? Gitu. Contoh kayak cuman tuh parah gak sih? Nggak tahu. Menurut lu? Menurut gua parah. Oh iya. Tuh, kayak misalnya keluar pulang malam, itu parah. Pulang di atas jam 10, parah, gitu. Bagus. Betul. Iya. Kalau paling parahnya ciuman sama keluar malam, gini deh, paling gampang. Paling parah yang lu pikir, udah. Oke. Nah, ini dari ada akun yang namanya yang punya Studento. Bang Ki, Keong kan punya rumah tuh. Nah, itu KPR-nya berapa tahun ya? Siapa namanya? Yang punya Studento. Yang punya Studento. Halo. Studento. Lu pernah nggak lihat Keong didatengin debt collector? Pernah. Sekarang pertanyaan gue itu aja. Lu pernah nggak lihat Keong ke bank? Keong rumahnya gak usah pakai cicilan KPR deh. Keluar dari rumah. Gak perlu ditarik debt collector, gak perlu ada yang makan. Cabut. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget dari Classy People. Kelas, orang-orang kelas. Iya, orang berkelas. Pertanyaan juga harus kelas. Harus kelas. Spill skill yang nggak berguna lo punya, tapi lo bangga punya itu karena orang lain nggak punya. WK. Dibacain semua. Gue harus ngasih unjuk ke kalian semua skill apa yang nggak berguna, tapi gue bangga punya itu. Betul. Karena orang lain nggak punya. Betul. Apa tuh? Ini gue kasih tahu ya buat lo semua. Mungkin jarang orang yang tahu ya. Ini skill gue. Siap? Siap. Siap ya semua teman-teman ya. Nggak cuman ini juga. Itu cuma udah yang punya. Tidak berguna. Tidak ada gunanya. Itu adalah skill yang gue punya yang nggak berguna tapi gue bangga karena gue punya. Belum tentu orang lain bisa. Belum tentu betul orang lain kan? bisa. Coba gue ya. Iya. Coba ya. Gak bisa. Nggak bisa. Berarti gue doang yang punya. Betul. Next. Nah, ada lagi dari WL Derilas. Oke. Pernah nggak menyembunyikan suatu hal dari ortu abang dan kenapa nggak mau dikasih tahu ke orang tua abang? Deep tuh. Lu bikin hubungan gua sama nyokap gua. Tapi gua akan jawab. Oke, tetap harus dijawab. Apa tadi sesuai dengan janji Anda. Apa tadi pertanyaannya? Aduh ya Allah. Pernah nggak menyembunyikan suatu hal dari ortu abang dan kenapa nggak mau dikasih tahu ke orang tua abang? Jadi ada beberapa hal, ada banyak hal yang gua tutupin dari nyokap gua ya. Oke. Satu hal yang lumayan mengerikan. Gue bilang sama nyokap gue nginep rumah temen, ternyata gue bukan nginep rumah temen. Nginepnya Di mana? di bis. Dari Amalia Putri. Kenapa lo friendly banget, Bang? Kalau menurut gue kadang-kadang ngeliat orang tuh jangan
bukan kadang-kadang, lo harus melihat orang itu bukan karena uangnya, bukan karena penampilannya, bukan karena apa yang dia pakai hypebeast apa segala macam. Lo jangan pernah lihat orang dari itunya, tapi dari cara dia ngobrol, cara dia nge-treat orang-orang di sekitarnya, termasuk pelayan, waitress, apapun yang ada di sekitarnya dia kalau lagi makan, itu yang lo nilai. Cara dia ngomong makasih, minta tolong, maaf, itu yang bisa dilihat dari berarti orang itu. Gua ngeliat orang dari situnya. Dari attitude-nya ya, bagaimana dia ke orang lain seperti itu ya. Makanya gua nggak terlalu suka berteman sama orang-orang yang terlalu menunjukkan kemewahan dalam dirinya dia. Gitu. Menurut gua, kalau lu menunjukkan kemewahan berarti ada yang lu tutupin, entah itu lu insecure, entah lu itu apa gitu. Yang penting mah open aja ya, apa adanya aja, nggak usah takut, betul loh. Setuju. Iya, kalau gua punyanya ini ya udah. Misalnya, sorry gua nggak punya, cuman kita makan di wartegnya gimana? Nah, gitu lebih oke kan? Iya. Gua nggak makan yuk. Ya duit gue tinggal 20.000 Ki. Ya udah yuk makan mana? Warteg, apa kita masak mie instan segala macam. Yang penting kebersamaan. Betul. Yang penting gua menghargai lo karena value lo. Nah, ada lagi nih dari RHM Din Rahmadin. Bang, mengatasi rasa biar pede gimana? Nah, kalau tadi pertanyaannya gimana cara pede, pede itu adalah bukan hal yang dalam sekejap bisa lo atasin. Pede itu ada latihannya. Jadi menurut gue pede itu harus lo latih terus. Tuh. Lo harus bisa banyak panggung, lo harus ngelihat banyak hal, ngerasain banyak hal. Lu malu, rasain malunya, lu telan aja malunya. Nanti lu lama-lama kebentuk sendiri. Nah, ini dari STMRTFH_. Ketika pandemi ini udah berakhir, apa hal pertama kali yang bakal lo lakuin setelah semua ini berakhir? Liburan. Gokil, liburan. Gue pengen banget liburan. Gue pengen banget ke Lombok, bukan Bali ya. Kalau Bali tuh semua orang kayak pengen ke sana gitu. Kayak gue pengen ke Lombok, pengen ke Raja Ampat, gue pengen ke Labuan Bajo, gue pengen ke mana lagi ya? Pokoknya gue banyak dah. Bagus. Karena kalau gue pantai. Oh iya, kenapa tuh? Terus? Biar ya gitulah. Biar gue bisa berenang. Iya, maksud gue kenapa pantai gunung, kenapa? Nanya aja kan, soalnya kalau misal orang liburan tuh pilihannya ada dua. Kalau lu nggak ke pantai, lu ke gunung. Oke, next. Pertanyaan, bentar ya. Waduh. Dari RHM Din tadi. Nah, dia pertanyaannya bagus nih. Ceritain kejadian serem selama hidup, Bang. Ceritain kejadian serem selama hidup. Ada beberapa, tapi yang ini lumayan paling serem nih buat gue. Paling serem. Jadi waktu itu Bojiner pernah manggung di Solo. Oh, kota gua. Iya. Dia ini pernah kuliah di Solo dulu. Oke. Nah, terus gue manggung, setelah gue manggung diundang di rumahnya Pak Wali untuk makan malam bersama. Gue akhirnya satu rombongan semuanya ikut, satu bus tuh. Masuk. Suatu kehormatan tuh ya? Iya dong. Betul. Banget, satu kehormatan banget lah. Gue dijamu sama Pak Walinya, kita makan malam bareng-bareng, ada hiburannya juga gitu. Kelar makan, kita udah mau pulang. Begitu mau pintu keluar tuh, ditawarin sama Ibu Wali, mau main gak ke kamarnya Soekarno kalau dia lagi main ke Solo gitu. Bapak Soekarno, presiden kita pertama. Ya karena gue suka sejarah seperti yang gue bilang, gue akhirnya kayak, boleh deh, yaudah. Aku mau deh, penasaran juga kan? Penasaran. Gue masuk tuh sama anak-anak, gue ngeliat. Ya mungkin gue terlalu into it gitu, gue terlalu mendalami gitu. Iya benar. Kayak ngeliatin, karena gue kagum sama desain kamarnya yang tua. Terus tidurnya tuh masih pakai kelambu. Iya. Ya kan? Dan gak semua orang bisa masuk situ loh, Ki. Nah itu makanya, jadi kehormatan buat gue juga dan anak-anak kalau gue bisa masuk sana. Suasana kamarnya dingin, lembab, dan gelap pastinya gitu. Jadi kayak, dan banyak barang-barang yang mungkin memang itu udah dari zaman 50-60-an gitu loh. Jadi kayak masih antik gitu. Ya udah gue terlalu serius memperhatikan. Begitu gue keluar dari ruangan itu sama anak-anak biasa jalan. Gue ngerasa di punggung gue tuh berat banget. Dan itu gue tuh berat banget tuh. Gue ngerasanya kayak muka gue tuh dingin tapi badan gue panas. Pucet gue. Gue kayak ngerasa, aduh ada apa nih ya. Sudah gue naik ke bus, terus gue bilang, boleh minta tolong nggak? Badan gue panas banget nih, muka gue dingin banget, ada apa ya? Terus ada salah satu kru kita yang mungkin memang bisa lihat, terus dia giniin gue, ngeliat di pundak belakang, terus dia giniin sama dia. Terus dia bilang gini, nanti lu pulang ke hotel, sholat, terus tidur. Udah, gue pulang, sholat, bener tuh gue ngelakuin apa yang dia minta. Gue sholat, gue tidur. Nah, pas gue tidur, disitulah mimpi gue terjadi. Jadi pas gue lagi tidur itu, nggak tahu ya. Ketemu orang yang ini, yang
Ngikut lu? Kayaknya iya. Oh. Kayaknya iya. Karena gue lagi mimpi gue tuh gue di malam yang panjang, terus gue lagi di satu kondisi kayak rumput luas gitu, terus kondisinya kayak ada kayu-kayu, tempat kayak sapi gitulah. Iya ya, kandang gitu kan, daerah desa Iya, gitu. iya, Oke. iya. Kemanapun gue ngelihat ada cewek ini tuh pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya rata. Kayak noni Belanda gitu dong? Enggak, Oh, enggak kayak di Belanda, kayak ya cewek aja rambutnya putih. Rambutnya putih, bajunya putih, rambutnya panjang, mukanya rata. Gue nggak tahu kayak gimana mukanya kan. Gue merinding Ki. Ini aja gue cerita masih berat nih ya kan. Karena ini pengalaman yang kena banget gitu di gue. Nggak bakal bisa lu lupain lah. Iya, gue ngeliat kanan ada dia. Gue nggak mau lihat dia, gue lihat kiri ada dia. Nggak mau lagi, gue ngeliat sini ada dia lagi. Gue ngeliat belakang ada dia lagi. Kemanapun mata gue menuju selalu ada dia. Kemanapun lu memalingkan pandangan ada orang itu. Iya, ada cewek itu, perempuan itu. Tiba-tiba gue langsung diginin, pas gue lagi tutup mata gue takut, gue buka dak, dia di depan gue persis. Dia bilang, jangan lupa sholat, gituin gue. Kenceng banget, gue inget banget. Berarti baik Ki, dia ngingetin lu untuk sholat Ki. Iya. Iya. Akhirnya gue bangun, gue langsung sholat. Setelah gue sholat, kita akhirnya manggung tuh di kota berikutnya. Gue tanya sama orang yang kemarin nepuk pundak gue gini kan, yang ngelus pundak gue tanya itu siapa. Jadi katanya ternyata kenapa gue bisa berat banget pundak gue, karena gue diikuti sama 2 makhluk. Satu kayak kakek, satu lagi cewek. Cewek ini katanya suka sama gua. Oke. Satu lagi kayak kakek itu katanya nyampein pesan dari bokap gua, katanya bokap gua kangen sama gua. Wah, anjir. Nah, aduh, gue jujur merinding sih dari tadi lo denger cerita lo Ki. Sabar, ini banyak pertanyaan lagi nih. Nah, ini pertanyaan yang mungkin deep banget sih buat lo Ki. Ya, dari Venda.a. Kenangan terindah bareng papa apa bang? Kenangan terindah bareng papa adalah sama bokap gue adalah gue diajarin banyak hal sama beliau, termasuk soal musik. Gue diajarin, ditunjukkan lah, bukan diajarin, ditunjukkan sama bokap gue waktu gue kecil banget sih. Bagaimana cara jadi bapak, jadi laki-laki itu seperti apa gitu. Gue banyak diajarin soal ya bermusik banyak dari dia. Makanya gue sangat amat mencintai musik karena dia juga pemusik yang hebat lah menurut gue gitu loh. Karena bokap lo mungkin juga seperti itu ya? Bokap gue selalu ngajarin berteman tuh sama siapa aja. Betul. Sama supir angkot, sama ojek, sama tukang sayur, tukang parkir, semua ditemenin. Nggak boleh pilih-pilih teman. Itu bokap gue selalu ngomong gitu. Jadi semua tuh sama. Lu bergaul sama siapapun, ngobrol sama siapapun, karena dari situ lu bisa belajar. Betul. Jadi hidup tuh nggak gini terus. Hidup tapi lu melihat ke bawah juga. Hidup tuh harus banyak melihat atas bawah gitu loh. Iya. Itu yang diajarin sama bokap gua. Kemudian ada dari Nanda Fatia _ Cuma mau tanya, gimana bang rasanya struggling sama kehidupan sejauh ini? Mantapkah? Wih, gokil. Mantep lah, hidup gua tuh selalu seru menurut gua. Naik turun. Mungkin banyak orang yang ngelihat di kehidupan gua sekarang ya. Oh lu lihat dong pencapaian teman-teman lu udah sejauh apa gitu. Ada aja orang yang kayak gitu. Lihat tuh udah ada si Iqbal main Dilan, Aldi main apa, Bastian main apa. Lu gimana? Ya gue juga ngelakuin banyak hal gitu loh. Mungkin karya gue nggak lu lihat aja. And that's okay gitu. Tapi yang paling terpenting adalah gini. Gue selalu merasa dan gue selalu berdoa bahwa gue ini ngejalanin kehidupan gue ini, gue nggak pengen seneng-senengnya aja. Gue nggak pengen sedih-sedihnya aja. Jadi kayak gue pengen ada seneng, ada sedihnya. Gue pengen gue nikmatin semua proses yang ada dalam hidup gue. Berarti lu setuju lah kalau sedih sama seneng itu satu paket? Iya dong. Lu nggak bisa mengkhianati salah satunya. Kalau lu seneng pasti lu sedih. Kalau lu sedih juga pasti nanti lu bakal seneng juga gitu loh. Jadi kalau gue pribadi, gue sangat menikmati, gue enjoy gitu. Oke, ada nih dari dari sahabat Anda, Aldi Maldini. Aldi Maldini, pasti pertanyaan. Aldi Maldini. Oke, dari Aldi Maldini. Bang, masih perjaka nggak? Langsung jawab ya. Langsung jawab. Enggak, Di, kan lu tahu. Kan lu juga, Di. Terungkap Aldi Maldini dan Teguh Rizky tidak perjaka. Udah terjawab ya. Nah, yang terakhir, hal ternakal apa yang pernah lo lakuin? Udah tau lah. Hal ternakal apa? Pegangan tangan. Pacaran
di ruang tamu. Oke. Nyokapnya di dalam. Gak usah gitu, gak usah. Gak usah. Terus nyokapnya keluar lagi. Terus gue bersiap langsung. Bersiap. Oh. Gitu. Tante, saya nggak apa-apain tante. Lagi nonton TV kok. Ya, anak muda. Anak muda ya, lo tau lah ya. Ngapain? Udah Ki, udah habis nih pertanyaannya. Ya, udah terlalu banyak tadi. Kayaknya semakin kesini, semakin menuju closing, semakin deep ya pertanyaannya. Semakin gila. Semakin gila ya. Gila lu nanya pertanyaan. Ini kalau nyokap lu nonton gimana Ki? Demi konten. Demi konten. Bohongan dong. Iya dong. Mungkin anak mama nakal. Tidak mungkin. Kan rajin sholat kan? Iya. Bis, gokil. Nggak, lu jangan bawa-bawa kayak gitu lu. Ya maksud gua kan rajin sholat boleh, cuman kan Betul. namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Betul. Namanya kalau manusia itu selalu diselimuti oleh masalah. Iya. Kalau diselimuti wijen berarti kamu onde-onde. Iya. Iya dong. Harus lucu dong. Aduh, jangan gitu dong. Tong, Ah, Tong Der, terima kasih udah nemenin gua menjawab Oke. pertanyaan-pertanyaan dari netizen. iya. Terima kasih udah ada dalam episode Tangki, tanya-tanya Tangki. dongki di episode pertama ini. Oke. Next mau pertanyaan lagi nggak? Iya dong. Tapi harus spesifik. Wah, boleh tuh. Buat kalian semua yang penasaran dengan kehidupan gua ataupun kehidupan di sekitar gua, boleh langsung komen di bawah. Nanya Tanya. pertanyaan sebrutal apapun, sekepo apapun, insya Allah bakal gua jawab. Tuh. Insya Allah lagi. Iya. Pokoknya bakal gua jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Pokoknya yang brutal, yang nggak pernah ditanyain sama orang dah. Tanyain. Eksklusif gua akan jawab di YouTube gua. Eksklusif. Yes. Bahkan katanya ada tiket ini ya Ki ya. Lu pengen bikin show ya? Khusus untuk buat Q&A ya? Apaan lagi nih? Lu improv lu tuh Canda. gak jelas. Udah, gue Rizky, Gua Tong Der. kita pamit. Pamit. Dah. Bye.